Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi pada basis data. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Diva Firgi dari kelas 1C absen 10 dari Prodi D3 Manajemen Informatika PSDKU Polinema Kota Kediri. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian normalisasi, lalu first normal form, second normal form, dan third normal form. Normalisasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk membuat kumpulan entitas yang sesuai dengan karakteristik atribut entitas sehingga terbentuk entitas yang sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Normalisasi juga disebut sebagai proses pengubahan data ke dalam bentuk standar atau normal agar memudahkan pengolahan dan analisis data. Normalisasi sering dilakukan pada basis data untuk meminimalkan redundansi data, memastikan integritas data. Selain berguna untuk menghemat ruang yang akan digunakan, normalisasi database juga dapat mempercepat proses permintaan dari data itu sendiri. Normalisasi pada database bertujuan untuk mengurangi redundansi atau pengulangan data yang akan memakan lebih banyak ruang penyimpanan. Memastikan posisi data pada tempat yang tepat dapat menghapus sekaligus mengubah data yang tidak sesuai keinginan. Hasil proses normalisasi ini adalah berupa himpunan-himpunan data dalam bentuk normal. Ada beberapa tahapan atau bentuk normalisasi yang digunakan dalam normalisasi, yaitu first normal form, second normal form, dan third normal form. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada first normal form. Suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dan tidak pengulangan grup atribut dalam baris. Bentuk normal pertama tidak boleh mengandung grup atribut yang berulang. Lalu syaratnya adalah, yang pertama, tidak adanya grup berulang. Yang kedua, semua atribut bernilai tunggal dalam satu baris. Contohnya adalah seperti ini. Yang kedua, ada second normal form. Suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal kedua jika dan hanya jika memenuhi bentuk normal pertama. Setiap atribut yang bukan kunci utama tergantung secara fungsional terhadap semua atribut kunci dan bukan hanya sebagian atribut kunci. Untuk normalisasi ke bentuk normal kedua, maka tabel bentuk pertama didekomposisi menjadi beberapa tabel yang masing-masing memenuhi bentuk normal kedua. Syaratnya adalah, yang pertama, sudah memenuhi bentuk normal pertama. Yang kedua, mendefinisikan atribut kunci. Yang ketiga, semua atribut bukan kunci tergantung pada atribut kunci. Berikut contohnya. Di sini primary key-nya adalah name dan modul. Lalu kita cek apakah setiap atribut seperti biaya dan grade bergantung pada name dan modul. Ternyata setelah dibandingkan, grade bergantung pada name dan modul, sedangkan biaya bergantung pada modul. Karena atribut grade bergantung kepada keduanya atau name dan modul, maka grade boleh stay di dalam tabel utama atau work 1, sedangkan atribut yang lain akan dikeluarkan dari tabel utama. Dan karena atribut biaya sangat bergantung pada modul, sehingga atribut modul juga dikopikan di tabel work 2 ini. Yang ketiga, terdapat third normal form. Suatu relasi disebut memenuhi normal ketiga jika dan hanya jika memenuhi bentuk normal kedua. Setiap atribut yang bukan kunci tidak tergantung secara fungsional terhadap atribut bukan kunci yang lain dalam relasi tersebut, atau tidak terdapat ketergantungan transitif pada atribut bukan kunci. Syaratnya adalah, yang pertama, sudah memenuhi bentuk normal kedua. Yang kedua, semua atribut bukan kunci tidak memiliki dependensi transitif terhadap kunci primer. Berikut contohnya. Di sini terdapat atribut department name yang bergantung pada department number, bukan employee number. Hal ini tidak boleh sehingga department name akan dikeluarkan dan ini yang dinamakan dengan transitive dependency. Berikut contohnya setelah mengeluarkan atribut department name dan dibuat tabel sendiri, yaitu tabel department. Di sini semua atribut sudah tidak ada lagi yang bergantung pada atribut lain yang bukan primary key.
Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.